Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diminta untuk membacakan hadis yang berkenaan dengan keutamaan sholat sunat sebelum subuh, atau dengan yang kita pahami sebagai sholat fajri, sholat sebelum fajar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, apabila kita berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Taraktu fikum amroini, lupa lagi, sorry. Yang mana dengan kedua nasihat itu, kita insya Allah hidup akan senantiasa terasa nyaman, damai, dan indah apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Mungkin di sini akan saya bacakan hadisnya yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh ibunda kita Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqata fajri khairu min dunya wa fiha khairun fiha wa dunya wa ma fiha, riwayat Muslim. Jadi saya baca itu ayat yang hadis yang berkenaan dengan sholat fajri itu ada sedikit, cuman ada dua mungkin ya riwayatnya. Nah, mungkin kandungan yang bisa kita ambil bahwa Nabi berkata bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Saya memaknai kandungan spiritual dari maksud ayat tersebut, bahwa apa yang pernah disampaikan orang tua kita meletakkan dunia itu bukan di hati, tapi di tangan kita. Apa yang harus kita taruh di dalam hati adalah akhirat, dan apa yang ada di depan mata adalah kematian. Itu nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Maka ketika kita beranggapan dan meyakini bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu kandungan spiritualnya maknanya sangat dalam. Dan bagaimana kita caranya mengelola hal itu supaya kita memandang dunia itu sebagai yang bukan apa-apa, nothing. Mungkin kandungannya seperti ini. Di samping itu, dalam riwayat yang lain, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih aku sukai daripada dunia dan semuanya. Nah, kita sekarang mengambil pelajaran itu dalam mengelola kehidupan dunia. Satu adalah kita menganggap dunia ini adalah sarana, wasilah, bukan tujuan akhir. Sarana apa? Sarana kita ibadah kepada Allah. Kalau dunia itu dijadikan tujuan akhir daripada kehidupan kita, yang ada adalah kehidupan yang tidak nyaman. Kita menghadapi kerjaan, menghadapi aktivitas sehari-hari, menghadapi permasalahan atau kompleks kehidupan, itu yang ada adalah stres. Hidup yang tidak nyaman. Tapi kalau kita menganggap semua yang ada di depan ini adalah sarana atau wasilah kepada Allah, kita akan memanfaatkan apa yang dikasih oleh Allah adalah sarana. Rezeki yang kita terima menjadi sarana untuk mendekatkan kepada Allah. Banyak sarana untuk berjuang. Dimanapun kita bisa. Muka bumi adalah masjid, kata Rasul. Maka kita jadikan semua muka bumi, siapapun yang ada di muka bumi adalah saudara kita. Kita memandang permasalahan ini tidak
menjadi sesuatu yang harus kita jadikan sesuatu yang ambisi atau ambigu. Di samping itu, karena kita menganggap sarana itu adalah, itu dunia ini adalah sarana, akhirnya kita menganggap bahwa apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita, bukan yang kita butuhkan. Keinginan-keinginan itu, ya kita harus dilihat juga. Berapa nilai urgensinya. Kalau kita butuh, baru kita beli. Kalau kita tidak butuh, jangan. Jadi tidak berdasarkan keinginan. Kandungan yang berikutnya apa? Kalau kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa dunia itu adalah bukan sesuatu dan jauh lebih baik daripada sholat subuh, itu perlu proses yang panjang. Bukan ujug-ujug anak kita itu, waduh gimana gitu. Tapi prosesnya panjang. Sebagaimana kita memahami dan memaknai dunia ini seperti apa. Jadi timbul gerakan untuk menanamkan bahwa apa yang tidak boleh jangan diambil. Bahwa yang bukan menjadi haknya jangan diambil. Akhirnya tindak korupsi itu bisa ditekan. Kalau kita sudah menanamkan makna kepada anak. Nah, ayo kita sama-sama kita sholat sebelum subuh. Kenapa? Bahwa sholat subuh itu jauh lebih utama dan lebih berguna. Lebih bernilai di hadapan Allah daripada dunia. Kenapa? Dunia itu bukan apa-apa. Dunia itu genggam di dalam tangan kamu. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Itu yang saya coba tanamkan kepada anak-anak. Harganya. 2 rakaat yang memiliki keutamaan, sampai-sampai Rasulullah itu kemanapun dalam berpergian melakukan safar, pasti Rasulullah tidak pernah melalaikan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi Rasulullah gak pernah meninggalkan dalam kehidupannya. Kedua, sebuah amalan yang ringan gitu. Namun syarat akan pahala yang tidak selayaknya disepelekan oleh seorang hamba. Amalan tersebut adalah sholat 2 rakaat. Ibunda Aisyah berkata, Nabi SAW tidak melakukan satu salat sunnah pun yang lebih beliau yang dijaga dalam kehidupan adalah menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Di antara sholat-sholat sunnah, ada sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang tidak ternilai harganya. 5. Apa saja yang Allah sediakan bagi hamba di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. 6. Sholat yang kita lakukan sebelum sholat subuh menjadi penyejuk mata bagi seorang muslim, karena dalam sholat itu ada ketenangan dan tumaninah. Jadi maksud yang lebih jelasnya seperti itu. Jadi ada ketenangan, segala sesuatu diawali dengan sholat subuh, sholat sebelum subuh, sholat 2 rakaat. Insya Allah dengan keyakinan seperti itu kita memandang dunia, beraktivitas dalam kehari-hari, tidak ada rasa untuk ambisi, tidak ada diperbudak oleh segala sesuatu, entah itu dengan jabatan, dengan harta, ataupun dengan yang lain-lain. Ya, saya pun punya pengalaman pribadi ya, istilahnya, bukan curhat. Dalam kondisi kesehatan yang tidak memadai, dengan kemampuan jantung yang kurang begitu bagus, ya gimana caranya saya mengelola tingkat stres di dalam kehidupan saya. Ya salah satunya mencoba untuk meruntinkan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alhamdulillah kemampuan untuk bertahan hidup jauh lebih besar. Karena saya pasrahkan kehidupan ini dalam sehari kepada Allah. Kita dalam kondisi tanggal tua, saya yakin bahwa Allah itu maha kaya. Jadi segala sesuatunya ya minta aja ke Allah. Kamu mau apa, beli ini kebutuhan, benar, duitnya nggak ada, minta aja ke Allah. Gitu. Kesannya ringan. Tapi pelaksanaannya benar-benar yakin. Karena ini berbicara tentang keyakinan, bicara tentang yang gaib itu bicara tentang keimanan. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah kebaikan buat kita, amalan ibadah yang terbaik, Allah akan mengganti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.